Ya, kita lanjut ya. Tadi kan syarat konten berkonversi tinggi. Nah, bisa nggak? Bentar, cek dulu ya. Ya. Tadi kan satu personal branding. Ya. Yang kedua, ya, yang kedua adalah kita akan nunggu join dulu ya. Yang kedua adalah edukasi. Bisa? Bentar. Kok belum pada join? Bentar ya, tunggu. Bentar ya, tunggu nih kok pada belum join. Bentar. Oke, lanjut ya. Oh, ini saya lupa. Iya, Pak. Stop video dulu biar nggak nge-lag. Oke, edukasi ya. Kedua, tadi kita lanjut ya, setelah personal branding kita larinya ke edukasi ya. Jadi kita edukasi tentang apa? Jadi ini kita ngomong tentang konten ya, konteksnya sekarang ya. Ingat ya, ini konten. Nah, ini edukasi. Edukasi, apa yang kita edukasi? Manfaat produk. Jadi kalau bahasa bikin itu toh yang kayak kemarin karosel sampai 10 lembar segala macam itu bisa edukasi ini tentang manfaat produk ya. Terus tentang benefit ya, metode ini benefit itu ya manfaat ya, fitur-fiturnya ya. Jadi ingat ya kalau di karosel kemarin kan awal-awal jangan langsung manfaat produk kita itu jangan, mungkin ininya dulu kan headline-nya. Ya, untuk balik sedikit ya, headline-nya yang bagus ini tentang umum dulu, headline umum ya, umum. Nanti baru benefit-benefit ini, produk-produk kita ini, benefit produk ini itu harus di mungkin di tengah-tengah ya, atau mungkin lembar yang paling mau habis itu ya. Jadi mungkin edukasi awal umum dulu, misalnya kita buka les menggambar seperti les menggambar gitu, kita headline-nya akan ngomong masalah dulu, masalahnya mereka, masalah atau kebutuhan mereka, kebutuhan customer-nya ya, kebutuhan dulu ya. Masalahnya apa? Misalnya anak main gadget mulu. Nah, ini. Terus carousel kedua mungkin enggak boleh itu bisa merusak mata, misalnya gitu kan. Carousel ketiga edukasi tentang itu mirip-mirip inilah secara umum. Nah, keempat, nah kita ini ada keempat ini sebenarnya ada produk yang bisa melindungi mata, misalnya gitu, dari main gadget, nah gitu. Terus nah, ini iklan di sini baru carousel keberapa baru itu produk kamu, ya. Lalu diomong itu produk ya ini tadi manfaatnya, benefit-benefitnya di sini, ya, fitur-fiturnya, paham ya? Jadi tidak langsung benefit fitur-fitur ada di depan langsung enggak, tapi awalnya dulu, satunya ini dulu, dua ini dulu, tiga, empat, baru ini mungkin ada terakhir itu ya, terakhir baru ada iklan promosi Anda, dan terakhir banget mungkin bisa mancing interaksi. Bila ada pertanyaan bisa kontak kami Kak, gitu. Atau bila ada pertanyaan lebih lanjut bisa kontak kami, itu mancing interaksi. Atau Kakak ada solusi lain, mungkin masukan lain buat produk kami, silakan kontak kami. Itu mancing interaksi. Kalau dia sampai nanti PM kamu, WA kamu, nah itu berarti dia sudah mempersilahkan kamu untuk masuk ke ranah pribadinya dia, yaitu WhatsApp.
pada saat itu Anda sudah jadi teman dan suatu hari Anda mau broadcast tertentu itu tidak tabu lagi karena Anda sudah saling mengenal ya. Ini kok tidak kuat lagi di atas itu. Ini gini. Jadi 4 layarnya. Sorry ya, ini pakai komputer lain saya jadi bingung. Terus. Bentar, kok hilang screen share-nya. Oke, lanjut lagi ya. Lanjut lagi. Nah, ini ditutup dulu aja. Caranya nutup ini. Stop here. Your screen sharing stop here. And then we press this one. And whiteboard and share. No, kok ditutup tidak bisa ya. Bentar, tak hapus ya wes, bentar one. Nah, stop dulu aja ya. Lalu selain dan nomor 2 tadi, sekarang kita masuk ke nomor 3. Nomor 3. Nah, saya hapus dulu. Tadi sudah nomor 2 ya, sekarang nomor 3. Syarat berkonversi tinggi. Anda tahu berkonversi itu apa? Konversi itu mengubah ya dari orang cuman kontak-kontak atau daftar kontak itu berubah menjadi penjualan. Jadi saya penjual itu namanya konversi. Konversi itu mengubah gitu ya. Dari A ke B itu namanya konversi. Dari orang cuma tidak kenal kamu tiba-tiba berubah jadi pelangganmu. Itu namanya konversi ya. Tadi cara berkonversi tinggi caranya kamu harus punya personal branding. Ya, kedua pakai edukasi. Ya, ini ya edukasi dulu. Ya, terus ketiga ada action atau interaksi tadi yang saya bicara. Interaksi. Jadi orang-orang yang mau kirim edukasi itu dia tiba-tiba bagaimana caranya harus berinteraksi sama kamu. Gitu. Nah, dengan berinteraksi itu dia sudah jadi temanmu, lalu kalian bisa saling ya lanjut untuk promosi dan saling mengenal lainnya lah ya. Itu caranya ya. Nah, itu syarat berkonversi tinggi itu ada 3 ini. Oke. Sekarang lanjut ke topik berikutnya yaitu untuk utama formula copywriting. Mbak Asta biasanya bilang apa namanya? Selain copywriting itu dengan kata-katanya panjang dulu, lalu tuh namanya bikin iklan caption. Nah, biasanya ada ngomong caption. Nah, ini copywriting. Copywriting itu ya sama. Kata-kata yang disusun atau biasanya ini paling bagus berupa cerita ini. Karena orang suka mendengar cerita. Jadi kalau kamu punya suatu cerita itu bagus. Karena orang tak mau iklannya ya, Mbak Asta harus belajar cara bikin copywriting. Ini ada ilmunya sendiri. Lain kali kita bahas secara mendetail. Orang tuh suka pada cerita ya. Ini anu CP nanti CP ya. Lanjut urut aja. Nomor 1 kita cara membuat copywriting itu fokus pada goal. Jangan mencari kesempurnaan. Nah, gitu. Kadang-kadang kita bikin copywriting nulis sampai hari ini keliru, ini kurang lengkap, ini kurang sempurna, kamu ubah terus habis waktu banyak. Ya. Jadi akhirnya malah tidak jadi diposting karena kita takut ini tidak pede gitu loh. Kira-kira sudah benar apa belum. Nah, lalu bagaimana caranya kita ini sudah tahu waktunya ini sudah bisa diposting atau belum? Yaitu ya Anda fokus pada goalmu. Anda goalnya itu mau apa? Anda bikin copywriting ini goalnya apa? Itu. Anda fokus ke situ. Asal itu udah menjurus ke situ. Iya sudah cukup. Berarti sudah copywritingmu sudah cukup bisa dipakai. Contohnya apa? Apa yang kamu ini misalnya goalnya ingin seperti apa? Goal ingin seperti apa misalnya gitu ya. Dan misalnya satu ini ingin dapat respon dari yang di broadcast atau ingin mengarahkan mereka atau customer itu ya ke website Anda. Nah, di situ bisa lihat website template. Apakah mengarahkan
untuk beli produkmu. Nah ini, atau kadang-kadang di laundry yang Anda bikin cuman di sini ada, itu namanya apa ya? Eksistensi gitu loh. Apa namanya? Cuman sekedar ini loh, kami ada laundry di sini, awareness. Nah, itu namanya awareness. Ya itu ya. Jadi kalau tujuan Anda jadi penjualan ya ini gitu loh. Jadi mungkin berarti captionmu harus ada harga-harganya dan lain-lainnya sehingga jelas harganya berapa. Awareness tidak ada harga-harganya, dia cuma kayak Bing Laundry itu iklannya. Halo Kak, Ana ada Yes. apa musim hujan gini-gini ya. Di sini ya ada laundry Kak, laundry kami aja, kami ada di sini. Itu biar orang sadar bahwa di situ ada laundry, itu aja. Tapi kan ada lagi orang yang broadcast tujuannya penjualan. Jadi Anda harus memberikan harga, memberikan penawaran yang menarik di sini gitu. Sehingga mereka kontak Anda ngomong mau beli atau mau transfer kan gitu ya. Atau Anda cuma ingin mengarahkan ke website tok, jadi Kak musim hujan gini 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 ya Kak, ingin tips anu enggak Kak untuk gimana supaya pakaian Anda itu bisa tetap bagus di musim hujan. Klik website kami nih Kak, akan ada tips-tips gratis dari kami. Nah, itu dia diarahkan ke website. Ya, paham ya? Nah, kalau dari copywriting itu sudah sesuai dengan dari salah satu yang mungkin Anda pilih kayak gini apa, udah selesai ya udah. Gitu. Karena tidak mungkin copywriting kan bisa mencakup semuanya ini, ya. Jadi kalau cuma sekedar awareness saja ya sudah cukup, nggak usah dikasih harga segala macam kan tujuannya enggak nyuruh mereka beli produk, maksudnya gitu loh, ya. Hai Kak, ini ada laundry ya di sini. Ya udah cukup kayak gitu. Nggak usah dikasih harga. Oh, laundry kita 30.000. Kalau mau bayar ini nomor rekeningnya di sini. Yo sampai sampai ada nomor rekening segala itu tidak perlu. Karena kita kan ngarahnya cuma awareness saja. Ya toh? Itu jelas ya sini ya. Jadi nggak usah ngoyak kesempurnaan. Tidak ada yang namanya sempurna itu. Anda cukup fokus pada goalmu. Goalmu mau apa? Sudah cukup satu itu. Ya. Kedua, sesuai dengan konsumen atau who-nya ini, ya. Who ini customer ya. Customer Anda tuh siapa? Ini harus diteliti benar-benar gitu loh. Kalau suatu bisnis ditanya siapa pelanggan Anda dan jawaban Anda adalah semua orang adalah pelanggan saya, berarti Anda belum mengenal betul siapa pelanggan Anda. Tidak ada namanya suatu bisnis itu semuanya adalah konsumen Anda, itu tidak mungkin. Ya. Jadi dalam suatu toko bangunan pun sama. Ya, kita kuatnya di mana gitu loh. Kita kan kekuatannya contoh bangunan ini di semen. Ya hunya Anda siapa? Hunya Anda orang-orang yang butuh semen, paham enggak? Orang-orang yang bangun pakai tembok, temboknya pakai semen. Nah, itu pangsa pasar Anda itu. Beda kalau Anda kuatnya di cat. Pangsa pasar Anda berarti bukan yang betul konstruksi. Mungkin orang-orang yang sudah finishing, bangunannya udah mau jadi. Ya mungkin rumah-rumah pribadi aja yang sudah jadi-jadi itu bisa jadi pangsa pasar Anda, ya kan? Karena mereka akan ngecat ulang, ya kan? Bangunannya sudah jadi dicat lagi, dicat lagi. Jadi punya ini customer-nya beda. Kalau Anda cat, Anda bisa pangsa pasarmu bisa bangunan-bangunan yang sudah jadi. Sedangkan kalau semen cenderung ke bangunan yang belum jadi, benar enggak? Yang bangunnya dari nol, bukan renovasi. Kalau renovasi kan omsetmu kecil, cuman renovasi kan enggak banyak gitu. Tapi kalau kamu dapat proyek bangun pabrik besar, pabrik raksasa atau mall, itu kan langsung semenmu terjadi penjualan besar sekali. Itu adalah hu Anda, paham ya? Kalau hu Anda adalah semen itu yang besar-besar pabriknya, ya Anda jangan nawari rumah-rumah yang sudah jadi, brosur-brosur Garuda mau kasihin ke rumah-rumah yang sudah jadi, ya ngapain? Rumah sudah jadi mau tawari bahan bangunan semen. Ya toh? Ini pun paling satu sak, dua sak, dan buat apa? Anda harusnya fokus kepada hunya Anda, yaitu pabrik-pabrik yang mungkin belum dibangun, kawasan-kawasan industri yang belum dibangun. Anda harus datengin orang-orang kayak gitu, nawari produk Anda ke situ, baik secara online maupun secara offline. Ya, paham ya? Intinya kalau kamu nggak sesuai sama calon customermu, promosi Anda akan sia-sia.
Itu ya aturan utama copywriting. Lalu yang nomor 3, ajakan interaksi dengan calon konsumen. Ya, jadi Anda tidak perlu mengajar kesempurnaan di sini, fokusnya tidak usah kesempurnaan, tapi juga tidak boleh asal-asalan. Tidak boleh asal-asalan juga, asal jadi itu tidak bisa. Gitu. Karena kalau kayak asal-asalan juga kayak sama kamu, ya kan? Nggak akan merespon. Kalau bikin sesuatu asal-asalan, konsumen tidak akan percaya pada Anda. Akibatnya tidak jadi penjualan. Copywriting jadi harus memang benar-benar harus dipikirin. Tapi ingat ya, Anda sekarang ada ChatGPT segala macam, ya Google yang AI gitu ya, artificial intelligence banyak sekarang yang bisa bantu Anda situ ya. Jadi bisa digunakan ya. Oke. Mudah ya. Saya stop share lagi dan khawatir topiknya masih aktif. Mudah-mudahan selesai. Oke. Lalu, bentar, topiknya apa? Saya lihat catatan saya dulu. Kelihatan komunikasi interaksi, sekarang copywriting ya. Ya, jadi struktur copywriting sekarang. Ini hilang ini dulu. Bentar. Hilang ini whiteboard ini gini. Saya sabar ya. Mau untuk ininya screen share di share, whiteboard, share. Tuh, tetap ada gini. Saya hapus biasa. Saya sabar ya. Nah, ini kita membahas mengenai struktur copywriting berdasarkan sales funnel. Ya, ini memang bahasa teknis yang saya aja baca buku-buku yang saya baca dari ini kan, pulaan ini kok sampai 3 kali. Jadi kalau kalian tidak mengerti itu tidak masalah. Dan itu tujuannya kita rekam supaya ini video habis ini saya kasih ke Pak Andri semua. Ya, habis itu kalian bisa setel berulang-ulang di poin-poin yang Anda tidak mengerti ya. Karena kalau sekali dengerin saya yakin tidak akan mengerti. Tidak akan mengerti karena ini buat saya aja berat kok. Tapi Pak buat kalian ini ada syukur berarti kalian lebih cepat belajarnya. Ya. Struktur copywriting. Ini saya baca bukunya tuh sampai 300 halaman kan, sampai hampir 3 kali lebih loh itu. Itu aja masih banyak yang tidak mudeng. Ya, karena kan sama-sama belajarnya, ya. Jadi ini struktur copywriting. Bagaimana sih tujuan kita dari copywriting ini kan terjadi penjualan, ya. Nah, ada sales funnel, pada tahap funneling itu, orang itu ya, dalam bunyi, itu ada tahapannya yang bisa digunakan. Ya, ini ada langkahnya. Jadi Anda bisa ngikutin ini ya. Ini sebenarnya kan saya ambil dari buku yang lain. Sebenarnya ada bukunya sebelumnya kita pernah buat video juga yang namanya Sales Magic, itu bukunya Tugas Semua Ringin. Ini sama, ini hanya dimodifikasi kelihatannya. Jadi ini iDoda ya, iDoda. Sebangsa iDodanya bukan Tugas Semua Ringin, sorry. Gratio ya, dari pelatihan Gratio itu iDoda. Yang kalian pernah tak ajari dong tentang itu iDoda. Cara bikin brosur itu loh. Attention, interest, desire ya toh, dan lain-lain apa. Nah ini sama. Nggak beda sedikit bahasanya, tapi sebenarnya isinya sama saja. Anda harus pakai attention, perhatian. Anda harus mencari perhatian. Kalau enggak, brosur Anda tidak akan dilihat orang, langsung dibuang sampah aja atau enggak dilihat karena enggak menarik. 2 interest, 3 desire, keinginan untuk membeli ya. Nah, 4 ini conviction, 5 action. Nah ini singkatnya saja ya, ini harusnya Anda bikin itu headline-nya.
Kalau di koran-koran itu judulnya itu loh, judul koran itu harus menarik. Kalau enggak korannya kan nggak dibeli. Ya toh, misalnya judulnya gini, wah diprediksi setelah Lebaran ini ada monster Godzilla keluar dari perutnya ini Merapi. Ya, diprediksi oleh para ahli ada monster seperti Godzilla keluar dari Gunung Merapi. Itu kan menarik toh. Dan hati-hati orang yang sekitar Gunung Merapi harus segera mengungsi. Karena monster ini sangat ganas, contohnya gitu ya. Itu kan menarik. Nah, itu orang harus beli, ya, atau membaca dulu, kenapa ada banyak bencana, apalagi ada monster, apalagi nih, gitu loh. Ya, tapi kalau headline-mu nggak menarik, ya orang tidak akan baca, gitu. Misalnya nggak menarik, misalnya bahasa-bahasa sulit yang tidak dimengerti, contohnya seperti itu. Ya. Judulnya adalah misalnya meneliti pola geometrical dalam situasi circumstances yang unpredictable. Nah, misalnya kayak gitu, aku ya apa, ya tau ngomong apa, tidak jelas. Jadi headline-nya nggak menarik, kalau nggak menarik orang nggak paham. Ya, jadi itu attention itu penting. Anda hanya punya waktu tuh biasanya cuma 3 detik maksimal. Makanya kalau Anda bikin kayak MMT, brosur, pelang kayak resto kemarin ayam goreng di bawah itu yang besar itu yang di baru itu kalau tidak menarik orang tidak akan mampir. Kenapa? Ya karena Anda hanya punya waktu maksimal 3 detik maksimal. Itu kadang-kadang cuma 1 detik sekilas. Kalau gambarmu jelek, headline-nya tidak menarik, orang langsung ganti line ya. Lalu Anda akan gagal, langsung gagal ya. Jadi headline adalah kunci pertama. Kedua, interest. Interest ini adalah konten. Nah, isi konten. Isi kontennya apa? Mancing konsumen biar bisa beli. Misalnya ada goalmu adalah produk yang dijual, maka kita harus membuat konten yang bisa berinteraksi. Ya, isi kontennya itu penting. Ya. Contoh kontennya edukasi, yaitu tadi yang menarik itu apa? Kamu bikin edukasi yang lucu-lucuan, doa, tapi biasanya 3 ini ya. Tapi paling bagus ini, edukasi ini, yang paling menarik orang, yang sesuai dengan customer itu siapa. Ya, misal saya pelukis, saya akan selalu senang menerima konten-konten edukasi yang berhubungan dengan sketsa, cat, ya, kanvas, teknik-teknik melukis. Saya akan selalu tertarik dengan itu, gitu loh ya. Ya, tergantung pelanggan Anda. Disesuaikan, ya, dan dilakukan rutin. Kelemahan kita tidak konsisten, gampang bosan. Tidak akan berhasil orang gampang bosan itu. Karena segala sesuatu itu harus dilakukan secara konstan, terus menerus. Meskipun itu bosan tetap dilakukan. Itu namanya disiplin. Ya, disiplin adalah, nah ini ngenceng sedikit. Disiplin itu apa? Disiplin itu adalah melakukan hal yang harus dilakukan, bukan hal yang diinginkan. Ini disiplin, gitu loh. Jadi kita tuh hidup tuh nggak boleh hidup berdasarkan ingin, nggak bisa. Kita hidup tuh berdasarkan harus. Contoh ya, kita harus olahraga, kalau enggak kita bisa sakit, kita nggak sehat gitu ya. Padahal hatinya lagi tidak ingin olahraga, kepinginnya rebahan. Karena kita kelompok kaum rebahan katanya gitu ya. Mager, kita kelompok kaum mager. Nah, nggak bisa. Karena kalau kamu mau sehat, kamu harus olahraga. Meskipun kamu sedang tidak ingin. Paham ya? Kita belajar sore ini. Harusnya kita nggak mau, kita nggak ingin belajar sore ini. Kenapa? Nah, kita soalnya ada kerjaan lain yang masih banyak kan sebenarnya bahas. Nah, itu kerjaan masih numpuk, masih dikejar-kejar macam-macam. Tapi ini harus, kenapa? Supaya dalam membuat sesuatu ilmunya sudah dilengkapi lebih canggih sekarang, lebih pintar. Jadi disiplin adalah melakukan yang harus, bukan yang ingin. Promosi ya sama. Wah, promosi kayak males promosi, kayak artinya nih suasananya dingin, hawanya pengennya tidur, apa pengennya makan bakso hangat-hangat, pengennya santai, pengennya dengerin lagu-lagu melo. Oh, enggak bisa. Karena promosi harus tetap jalan terus, kerjakan meskipun kita tidak suka. Ya, saya pun ya gitu. Kadang-kadang seringkali saya targetin olahraga sehari 4 kali, minggu 4 kali. Tapi dalam minggu itu kurang sekali gitu ya. Padahal ini sudah minggu malam, udah habis kan waktunya. Ya tetap saya cek kalau badan saya masih ada kuat, saya olahraga nggak gitu sebentar.
Karena disiplin adalah melakukan hal yang harus dilakukan meskipun kamu sedang nggak ingin melakukannya. Oh ya, desire. Terus apa desire nih? Desire itu apa? Desire itu, saya tadi sudah belum ya. Ini manfaat. Ya, desire itu manfaat produk. Ya, jadi kita ini akan menjelaskan manfaat produk. Ya, produk kamu apa? Misalnya semen. Ya, semenmu apa? Oh, kayak Mbak Asta tuh bikin brosur Garuda. Lah, kelebihanmu apa? Misalnya, oh kita bisa buat cor lantai tinggi sekali, bisa sampai 100 lantai nggak ambruk, misalnya gitu. Ternyata dalam memakai semen Garuda ini, produk lain butuh waktu 1 jam kering, kita bisa 1 menit kering, misalnya gitu ya. Itu manfaatnya. Bangunannya tidak akan kena komplain karena semennya kuat sekali ya, gitu ya. Manfaat. Makanya perlu ada manfaatnya dari produk itu. Karena ada orang lihat semen Garuda lah gitu tok lah, terus manfaatnya apa iki? Gawe apa toh semen iki? Ora ngerti wong. Ya toh. Conviction tuh meyakinkan. Meyakinkan itu. Nah, untuk meyakinkan orang ini bisa dengan testimoni. Ini penting sekali kita mengejar testimoni. Ya, kalau kita makan itu orang-orang BN itu ditanya, oh, ada customer itu diminta testimoni, cerewetin. Kalau nggak mau cerewetin, dia kan nggak akan kasih testimoni. Kayak kemarin tuh rame-rame di sana, tuh harusnya ada testimoni. Gimana Pak rasanya kasih testimoni yang positif dong? Wah rasanya enak, ayamnya enak, gini-gini. Wah cabenya mantep, wah kopinya luar biasa enak, recommended banget. Nah kayak gitu-gitu tuh loh. Itu harus banyak supaya kamu pada share ke orang percaya. Enak ya, gitu loh ya. Menurut orang itu kok enak, terus dia ikut-ikutan beli sama kita. Ya. Orang itu kok pesen tempat buat gathering kok bisa ya buat lomba game. Aku juga akan pesen gitu loh, ya. Karena ada testimoni, wah tempatnya nyaman ya. Begitu ya. Terus yang terakhir action ini ambil langkah ya, ambil langkah untuk beli. Ya, nah, makanya harus mengandung yang namanya kontak. Kontak itu penting, makanya kalau di grup revisi kan saya bilang ke Mbak Asna, kontakmu yang gede Mbak. Ya, WA-mu gede. Kenapa? Mata orang nggak semuanya suka lihat nomor telepon kecil-kecil kayak gitu. Ingat bangsa pasar kita kadang-kadang middle up umurnya, yang udah matanya udah nggak begitu jelas. Jadi nomormu harus gede, ya, dan juga bentuk font harus jelas. Ya, kadang ada huruf 3 yang kayak huruf 5, ya kan? Ada yang huruf 0 kayak huruf 8 gitu, nggak jelas gitu. Itu tidak boleh, hindari yang kayak gitu. Ya. Kontak ini fontnya yang jelas. Kalau enggak, mereka kontak kamu dari mana? Setelah tertarik, isi kontennya juga ada edukasi, lucu-lucuan, terus kamu juga manfaatnya komplit, terus sudah meyakinkan karena ada testimoni dari mana-mana, orang mau beli, ternyata nggak ada kontaknya, itu kuning di. Nah itu ya. Jadi ini penting kontak ini. Kalau nggak dikasih kontak, orang nggak bisa beli. Ya, kontak itu kan bisa, makanya kita ada IG, ada FB, yaitu gunanya kontak itu. Ya. Itu jelas ya. Lanjut. Nah, sekarang lanjut ya. Ini adalah 15 trigger untuk konten. Jadi gini, hapus dulu sambil hapus ya. Trigger ini pemicu, ya, pemicu. 15 pemicu untuk konten, ya. Anda harus tahu ini konten, ya. Pemicunya itu maksudnya apa? Jadi dari Anda sudah mengalami buat ilmu seperti ini, Anda bikin tahapan-tahapan ini. Lalu apa yang membuat mereka tuh membeli dari Anda? Ya. Jadi ini kamu harus mengetahui psikologinya orang, katanya gitu. Karena psikologi tiap orang berbeda-beda. Anda, saya, orangnya beda-beda ya. Jadi ini ada, nanti saya jelaskan di sales magic bisa sendiri. Kalau di sales magic itu ada yang namanya ini ya. Ini 15, ini saya tidak lompat-lompat, sorry ya. Satu ini greedy.
Di sini ada yang tahu apa? Yang tahu enggak? Belum tahu. Tuh, Greedy tidak tahu. Greedy itu serakah. Ya, Anda harus memanfaatkan psikologi orang. Ya, serakah ini manusia cenderung serakah. Beli satu dapat dua, kan? Terus beli 100.000 dapat 4, gitu kan? Ya kan? Dan lain-lain. Beli satu hadiahnya hadiah menarik. Serakah orang itu, ya. Anda bisa menggunakan ini, teknik ini, memanfaatkan keserakahan orang, kata gitu ya, untuk kepentingan Anda. Ya. Lalu yang kedua adalah, ini cukup banyak ya, ada 15 nih. Interaksi atau conversation. Ini running out time lagi. Mau habis lagi waktunya. Apa ya? Interaksi atau conversation. Ya. Tambahkan ajakan. Di akhir konten. Jadi Anda ajak, yuk Kak, misalnya, gimana ya, misalnya, ya Pak, ajakanlah. Kalau Anda ada saran-saran tertentu, PM saya ya Kak. Misalnya kalau saya salah dalam memberikan ini, masukan-masukan ini, saya coba dikoreksi ya Kak ya. PM saya ya untuk memberikan koreksi kalau saya salah memberikan edukasi ini, misalnya gitu ya. Itu ajakan untuk konten, ya, berdasarkan ini. Kakak kalau punya ilmu lain saya diajari juga ya Kak ya, PM saya ya Kak. Nah, itu ajakan ya. 3, hope. Ya, harapan. Ya, dikasih harapan. Misalnya kalau nanti kalau Bapak beli 5.000 pieces dapat emas. Ya, kalau jualannya omsetnya 100 juta dapat hadiah jalan-jalan ke Surabaya misalnya gitu. Ini harapan, kita jual harapan yang belum ada ya. Gitu. Paham ya? Ini dipelajari lagi. Keempat adalah emosi. Ya, kita manfaatkan emosinya mereka ya. Manfaatkan emosi. Misalnya apa? Apa ya? Emosi ini apa ya? Ya pokoknya Anda minta mereka membeli sesuatu ya. Dari emosi mereka. Ya, udah bingung ngasih contoh ini. Lompati sih, saya agak bingung. Pokoknya emosi itu Anda memanfaatkan sesuatu dari emosi mereka, mereka sedang mengalami apa untuk beli produk Anda. Ya. Nomor 5, stories. Ya, jadi disarankan dalam WA marketing ini, mungkin tidak cuma WA marketing ya, semuanya ya ini ya. Ini pakainya cerita, karena orang tuh suka dengan cerita. Orang-orang tuh suka dengan cerita, ya. Jadi kalau Anda bikin sesuatu ada ceritanya, misalnya apa ya, misalnya kemarin sore hari pada waktu malam-malam, pada waktu kami bongkar proyek tuh saya mendengar suara yang cukup serem juga di belakang proyek. Di bawah pohon itu ada pohon besar, saya lihat waktu saya bongkar semen, di situ ada pohon besar, ada pohon beringin yang angker, dan tiba-tiba terdengar suara, padahal nggak ada apa-apa di sana. Nah, itu suara apa ya? Suaranya seperti serigala campuran dengan kucing misalnya gitu ya. Itu orang ikutin, itu apa itu? Misterius itu apa-apa. Padahal cerita tentang bongkar semen ya. Waktu itu bongkar semen, katanya itu rumahnya berhantu. Kok saya lihat sekelebat ada putih-putih lewat. Nah, saya selidiki tapi ya saya takut dan lain-lain. Nah, nanti itu buat sisipin semen Garuda. Nah, akhirnya ya saya ternyata itu cuma kucing yang lewat, lalu saya lanjutkan untuk bongkar semen Garuda lagi. Misalnya seperti itu ya Pak. Itu kan ada sisipan soft sellingnya ya, kamu nyisipin semen Garuda di dalam suatu cerita itu, caranya gitu. Ini penting banget, ini poin nomor 5 ini sangat-sangat penting karena rata-rata orang itu menggunakan story ya, cerita. Misalnya saya itu sendiri ya, saya itu muncul disuruh sama pimpinan saya pakai luasa marketing, saya sudah coba
tapi kok belum ada yang nyantol satu orang pun, misalnya belum ada penjualan. Padahal bapak becak sudah saya tawari, tukang sampah sudah saya tawarin, kok belum berhasil pada penjualan. Bagaimana ini ya? Mungkin kakak ada masukan kak? Saya harus tawari siapa lagi? Saya bingung. Pimpinan saya nyuruh saya buat sama marketing, sudah saya tawarin siapa-siapa, tapi kok tidak ada yang nyantol. Menurut kakak bagaimana kak? Buat saya dibantu sarannya kak. Nah, itu mancing interaksi ke mereka, ya kan? Seperti itu story itu, ya. Ya story macam-macam lah tentang anak muda ya bisa. Saya pasar Anda orang muda, ya mungkin tentang pacaran kayak apa tentang pasar Anda orang berkeluarga, ya mungkin tentang anak, tentang pasangan, tentang apa gitu ya. Pokoknya bikin story. Anda bikin cerita. Ada foto-foto sekarang tuh di WA apa di Instagram apa mana-mana mereka pakainya cerita loh, kan ikutin cerita itu padahal nanti terakhirnya diarahkan ke pembelian produk, ya kan? Seperti itu banyak terjadi. Ya. Terus nomor 6 adalah love. Love ini adalah konten yang dia sayang be anaknya. Manfaatkan aja rasa sayang ini untuk dibuat Anda. Misalnya, Pak, sayang sama anaknya, ini dicat ini Pak, Nippon, warnanya kuning atau jambon topping. Ini cocok untuk anak-anak Pak. Anak-anak cocok ya. Apa namanya? Bayangkan anak Anda happy, lihat kamarnya cat baru, ya toh? Atau bapak itu kan mikir karena dia sayang sama anaknya, akhirnya ya wis aku beli wis dengan bayangan nanti anaknya rumahnya dicat warna pink, anaknya senang gitu loh, ya. Seperti itu. Nanti ini Pak bajunya ini dibeli buat anak bapak, nanti anak bapak terlihat cantik loh gitu pakai. Bayangin Pak betapa cantiknya anak bapak pakai pakaian ini. Misalnya kita jual pakaian ya seperti itu. Itu memanfaatkan sayangnya bapak pada anak. Atau misalnya ada pasangan atau pacar ya bisa. Bayangin ini kakak nanti memberikan pakaian ini kepada pacar kakak itu ya. Pacar kakak pasti akan terlihat cantik banget loh. Ya, seperti itu love ya. Number 7 reason. Reason atau alasan. Alasan. Ya, alasan ya. Kenapa harus beli produk itu? Ya, alasannya kenapa harus beli itu? Kenapa enggak beli semen lain? Kenapa harus beli semen Garuda? Gitu. Bukan semen lain. Kenapa harus diskusi dengan Anda? Dengan Anda, misalnya gitu. Misalnya Anda bilang, menurut saya semen Garuda adalah semen yang terbaik dengan harga yang seperti itu, harga terbaik adalah semen Garuda. Kalau Anda punya pendapat lain, silakan berdiskusi di kolom komentar di bawah ini. Kan biasanya gitu. Nah, mereka akan masuk. Itu akan masuk interaksi, ya. It reason ya. Waktunya sudah tinggal 3 menit di tempat kita. Kita lanjut nih. Sedikit ya. Waktunya tinggal 3 menit. Apa nih? Lagi saya share ke link lainnya. Ini ya. Nomor 8 adalah proof. Bukti. Ya, Anda harus bisa buktikan bahwa memang sudah terjadi ya produk ini sudah terjual 1000 pieces misalnya dalam 3 hari. Ya, misalnya semen Garuda sudah dibeli 5 tronton di proyek-proyek raksasa misalnya dalam kurun waktu seminggu ini. Proyek raksasa ini satu ya, hanya satu proyek raksasa saja bisa 5 tronton dalam seminggu ini, misalnya begitu. Ini adalah bukti. Kalau orang lihat bukti, hebat juga ya, dia akan yakin, intinya gitu ya, yakin bahwa produk ini spesial dan dia mau ikut-ikutan beli. Oke. Lalu social proof. Karena teori seperti ini tidak bisa Anda bawa apal di luar kepala, tidak bisa karena terlalu banyak. Anda harus nanti sambil jalan sambil mempraktekannya ya. Nah, kalau tidak sambil jalan praktek, Anda pasti akan lupa karena teorinya banyak sekali. Dan tidak usah mencari kesempurnaan, salah-salah dikit tidak apa-apa. Yang penting praktek ya, praktek. Nanti kita bikin kesempurnaan. 2 menit, tinggal 1 menit waktunya. Social proof itu bisa membujuk calon konsumen
sesuai bukti yang diberikan orang lain. Sudah mati nih. Testimoni orang lain, ya. Nah, kita kan dapat itu. Di Bangun Jaya saja harganya murah. Lah, ada orang ngomong gitu, dari testimoni orang itu mau beli. Nah, ya, jadi seperti itu. Jadi ada orang lain yang memberikan referensi ya. Saya dari bisnis terakhir saya tahu referensi, kita kan punya koneksi proyek ya. Kita minta sama proyek itu, Bu, aku kasih referensi proyek lain, Pak. Gitu ya. Promosikan aku ke Pak ke proyek UI. Caranya gitu. Jelas ya. Karena dengan dipromosikan kemungkinan costing akan lebih besar. Oke, gitu ya. Ini selesai, saya lanjutin nanti di Zoom berikutnya. Maksudnya ini habis waktunya. Oke, saya close dulu. Saya bikin link baru.